Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengonversi soal yang sudah kita buat dalam format RTF tadi, kita perlu sebuah aplikasi namanya ExamView untuk mengonvert soal RTF tadi dalam bentuk format BNK. Silakan Bapak Ibu download ExamView ini, kemudian install. Cara penginstalannya, viewnya ini saya buka. Nah, kemudian silakan di double klik saja Bapak Ibu. Oke, pilih yes. Oke, ini tinggal kita next saja sampai selesai. Kita accept, kemudian pilih saja yang komplit, next lagi, kemudian install. Oke, sudah selesai tahap penginstalannya. Selanjutnya kita akan mengkonversi file RTF yang sudah kita buat tadi. Silakan Bapak Ibu klik pencarian ini yang ada gambar loop ini, ketik saja ExamView. Oke, kita klik yang bagian ini, ExamView import utility, bagian ini. Oke, kalau muncul notif seperti ini, next. Nah, sekarang kita cari di mana kita menyimpan file RTF tadi dengan cara mengklik gambar folder yang ini. Nah, tadi saya simpan di video. Oke, di video saya klik video ini, select. Itu sudah muncul Bapak Ibu soalnya. Kemudian nanti hasil convertnya ini kita mau taruh di mana. Misalnya saya taruh di tempat yang sama di video. Kemudian select. Nah, sekarang klik sekali pada soal yang akan dikonvert, kemudian pilih select. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ke bagian bawah ini, tinggal kita next saja. Next, finish. Nah, jadi soalnya ada 8. Jadi impornya sudah komplit. Nah, kita akan lihat hasilnya di video. Nah, ini dia Bapak Ibu hasil convertnya yang berupa format BNK. Nah, sekarang format ini akan kita convert ke Blackboard. Cukup kita buka saja hasil BNK ini. Nah, yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengkonversinya ke format Blackboard, soal ini jadi caranya adalah klik menu file, kemudian klik bagian import. Lalu kita klik bagian export ya, ekspornya ini. Lalu pilih yang Blackboard versi 7.1 ke atas. Diklik. Kemudian saya akan taruh di video juga nanti hasil Blackboardnya. Ini saya tulis nama filenya adalah uji coba 7. Kemudian kita klik ship.
kemudian disamakan saja uji coba 7. Kemudian directory name ini harus diisi, yang penting diisi, jadi ngisinya sembarang saja. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat soalnya sudah versi menjadi format Blackboard. Ini ekstensinya berupa zip ya. Nah, saya punya banyak file RTF di sini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk latihan. Ini juga sudah saya sertakan di ini, di link ini, contoh soal RTF. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil file ini untuk belajar mengkonversi ke Blackboard. Oke, ini contohnya. Ini soal RTF-nya. Nah, ini soal RTF ini akan saya pindah ke video. Ya, saya pindah ke video. Nah, sekarang soal-soal ini ada banyak soal, akan saya konversi dulu ke format BNK. Jadi ini adalah exam import utility-nya. Saya buat konversi baru, klik file, kemudian new import. Nah, kemudian ini soal RTF-nya. Klik saja soal RTF ini Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak soal. Ini saya Ctrl A semua, atau saya blok semuanya. Kemudian saya pilih select. Nah, kalau sudah di select tinggal di next saja sampai finish. Oke, bahasa Indonesia sudah sukses. Nah, ini ada soal SBDP yang mengalami error Bapak Ibu ya. Errornya itu di soal nomor 5 kosong. Kemudian pilihan ABCD-nya juga kosong. Kemudian yang error juga nomor 14 kosong. Kunci jawabannya juga kosong. Nah, untuk mengeceknya nanti ini bisa dicek di soal nomor 5 dan soal nomor 14 untuk memperbaiki soal SBDP kelas 7. Oke, import sudah komplit. Ini saya minimize. Kemudian saya lihat hasilnya di video. Oke, video. Nah, ini soal yang sudah dikonvert menjadi BNK. Kemudian ini soal ini satu persatu kita buka untuk dikonversi ke format Blackboard. Misalnya 7 bahasa Indonesia. Ini saya buka. Nah, kemudian klik menu file, export Blackboard 7 ke Blackboard 7. Kemudian kasih nama bindo 7. Oke, kita save. Tempat nyimpannya di video juga. Sip. Kemudian tulis lagi bahasa Indo 7. Ini direktorinya sembarang saja. Oke. Oke, ini sudah dikonversi. Kita tutup. Kemudian kita lanjut ke soal bahasa Inggris. Kita buka kembali. Kemudian kita ekspor ke Blackboard 7.1. Oke, tulis namanya bahasa Inggris 7. Kita simpan bahasa Inggris 7. Kemudian direktorinya sembarang saja diketik, klik OK. Nah, kemudian ini saya tutup. Saya akan mengkonversi soal kelas 8.
Misalnya ini bahasa Inggris kelas 8. Oke, saya ekspor ke Blackboard 7. Namanya bahasa Inggris kelas 8. Oke, kembali bahasa Inggris kelas 8. Direktorinya diketik sembarang saja. Oke. Nah, ini sudah. Dan saya lanjutkan dengan bahasa Indonesia kelas 8. Kemudian pilih file, export to Blackboard 7.1, tulis bahasa Indo 8, kemudian ketik kembali bahasa Indo 8, directory name-nya sembarang, klik OK. Oke, sudah selesai. Nah, nanti untuk soal yang lainnya silahkan Bapak Ibu bisa coba secara mandiri. Nah, sekarang saya sudah punya format Blackboard untuk soal uji coba 7, bahasa Indonesia 7, bahasa Inggris 7, bahasa Inggris 8, dan bahasa Indo 8. File inilah nantinya yang akan kita masukkan ke bank soal di Moodle. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil Blackboard ini ke bank soal Moodle. Kita kembali ke Moodle. Nah, sekarang saya akan memasukkan soal kelas 7 dan kelas 8 ini ke dalam bank soal. Caranya Bapak Ibu klik kursus yang sudah dibuat. Misalnya saya akan fokus di kursus kelas 7 dulu, saya buka. Nah, kemudian di bagian more ini klik saja question bank ini, question bank. Nah, kita buat create default question bank. Nah, ini yang defaultnya sudah jadi Bapak Ibu. Kemudian klik bagian yang ini yang sudah dibuat tadi. Nah, di bagian ini kita pilih impor. Kita akan impor soal Blackboard tadi masuk ke dalam bank soal Moodle-nya. Oke, kita impor. Kemudian file formatnya pilih Blackboard. Kemudian bagian general ini pilih yang default kelas 7. Nanti soal kelas 7 ini akan kumpul di kelas 7 ini. Kemudian kita cari file yang sudah kita convert tadi. Klik choose a file. Kemudian upload a file, kemudian choose file. Kita masuk ke video. Nah, soal yang pertama akan saya upload adalah soal uji coba. Ini dia Bapak Ibu, klik sekali soal uji coba yang sudah format yang sudah diubah ke format Blackboard ini. Kemudian pilih open, kemudian upload this file, lalu import. Kemudian paling bawah klik continue. Nah, ini soalnya sudah masuk Bapak Ibu, sudah masuk ke bank soal. Kemudian kita akan mengimpor soal bahasa Indo dan bahasa Inggris di kursus kelas 7 ini. Klik kembali Bapak Ibu bagian yang question ini kita ganti dengan import. Kemudian pilih format Blackboard. Kemudian di bagian general ini kita pilih yang default kembali yang kayak tadi. Default for kelas 7. Ya, ini kita klik. Lalu kita cari lagi file bahasa Indonesia misalnya. Nah, ini bahasa Indonesia 7 yang ini. Kemudian pilih atau klik, kemudian klik open, kemudian upload this file, kemudian import. Nah, ini soalnya sudah masuk, klik continue. Oke, 2 soal sudah masuk. Kemudian untuk soal bahasa Inggris, klik kembali bagian question ini, lalu pilih import. Pilih format Blackboard. Kemudian di bagian generalnya ini pilih yang default kelas 7. Nah, di sini. Kemudian kita cari file bahasa Inggris yang sudah di format ke Blackboard. Ini Being 7. Kemudian klik open.
upload this file, klik import, kemudian klik continue. Nah, untuk mata pelajaran yang lain silahkan dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan mengimpor bank soal ini, soal Blackboard ini ke bank soal kelas 8. Saya akan kembali ke my course. Kemudian saya buka kursus kelas 8. Di bagian more ini saya klik question bank. Create default question bank. Kemudian yang sudah dibuat ini kita klik. Nah, kemudian pada bagian question ini kita pilih yang import. Formatnya Blackboard. Di bagian general ini default for kelas 8. Oke. Kemudian kita cari file yang kelas 8. Oke, kita cari. Misalnya soal bahasa Indonesia kelas 8 ini. Oke, ini saya open. Saya upload, kemudian saya import. Oke, saya pilih continue. Nah, sudah masuk Bapak Ibu ya. Sekarang kita masukkan soal bahasa Inggris kelas 8. Klik kembali import, kemudian pilih format Blackboard. Di bagian generalnya ini pilih default, kemudian cari soal bahasa Inggris kelas 8. Kemudian pilih open, pilih upload, kemudian klik import. Oke, soalnya sudah masuk, klik continue. Oke, sudah masuk. Kemudian kita import soal uji coba untuk kelas 8 juga. Klik import, kemudian pilih format Blackboard. Di bagian general ini pilih default for kelas 8. Ini soal bahasa Indonesia sudah masuk Bapak Ibu ya, ada 25 soal. Bahasa Inggrisnya juga ada 25 soal. Oke, kita klik default for kelas 8. Kemudian pilih filenya, choose file. Kemudian kita cari soal uji coba. Untuk uji cobanya kita samakan kelas 7 dan kelas 8. Oke, pilih open, kemudian upload, kemudian import, kemudian continue. Soalnya sudah masuk. Nah, sekarang setelah bank soal ini berhasil kita masukkan, sekarang kita tinggal memasukkan soal-soal ini ke kursus atau ke mata pelajaran atau ke aktivitasnya. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita kembali ke my course, kemudian pilih kelas 7 misalnya. Oke, saya akan buka soal uji coba. Nanti di sini kita akan diminta untuk add question atau menambah pertanyaan. Klik saja add question ini atau tambah pertanyaan. Kemudian di bagian yang ini, bagian add ini klik sekali, kita tambah dari from question bank atau dari bank soal. Nah, lalu di sini di suite banknya ini kita pilih yang ini kelas 7. Kelas 7. Kemudian kita apply. Kemudian kita pilih pertama soal uji coba, karena ini adalah untuk uji coba, saya ambil soal uji coba. Kemudian apply filter. Kemudian kita blok, klik semuanya. Kemudian kita klik add selected question from question to the quiz. Oke, kita klik sekali. Kemudian ini untuk mengacak ya, klik shuffle untuk mengacak soal supaya setiap siswa itu soalnya tidak sama yang tampil. Klik shuffle ini, kemudian klik shift. Oke, soal kelas 7 untuk uji coba sudah masuk. Kemudian kita kembali ke soal berikutnya. Untuk kelas 7 ini saya akan masukkan soal bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia, kemudian klik add question, kemudian klik add yang ini, kemudian klik from question bank. Kemudian kita switch banknya lagi ke kelas 7. Kemudian kita pilih mata pelajaran bahasa Indonesia, ada 25 soal. Kemudian apply filter,
kemudian kita pilih. Nah, ini soalnya dibagi menjadi dua bagian, ada bagian pertama dan ada bagian kedua. Kita import dulu yang bagian pertama, select all, kemudian paling bawah add selected question to the quiz. Nah, lalu di bagian bawahnya ini kita tambah lagi soal bagian yang kedua tadi, from question bank, kemudian suite bank, kemudian kelas 7, kemudian kita pilih menghafal bahasa Indonesia, kemudian kita apply. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, kemudian kita centang semuanya, lalu add selected question. Lalu kita shuffle, kemudian save. Nah, soal bahasa Indonesia kelas 7 sudah masuk. Sekarang saya akan masukkan soal bahasa Inggris di kursus kelas 7 ini. Kita cari bahasa Inggris. Oh, tidak ada. Oke. Kita sekarang masukkan soal di kursus kelas 8. Kembali ke makers, kemudian pilih kelas 8. Untuk soal uji cobanya, kemudian kita klik add question, kemudian add from question bank, kemudian kita switch ke kelas 8. Nah, lalu kita pilih soal uji coba yang ini Bapak Ibu ya, uji coba, kemudian apply filter, kemudian select all, kemudian add selected question, kemudian kita shuffle dan save. Nah, sekarang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, nah kita pilih bahasa Indonesia, kemudian pilih add question, kemudian klik add from question bank, kemudian kita switch lagi ke kelas 8. Pilih menghafal bahasa Indonesia, kemudian apply filter. Nah, soal yang bahasa Indonesia juga ini dibagi menjadi dua bagian. Ini bagian pertama dulu kita masukkan select all, kemudian paling bawah add selected question to the quiz. Nah, lalu bagian bawah kita add lagi from question bank, kemudian kita switch ke kelas 8. Kemudian pilih mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian apply filter. Kita masuk ke bagian yang kedua. Kemudian pilih semua, kemudian add selected question. Nah, soalnya diacak saja, kemudian simpan. Nah, setelah kita berhasil masukkan soal di mapel yang tadi, sekarang kita lihat hasilnya. Untuk kelas 7, ketika soal uji cobanya diklik, maka akan muncul kerjakan kuis kalau di siswa. Kita preview. Oke, kita start attempt. Soalnya sudah bisa diakses oleh siswa. Kita coba kelas 8 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Oke, kita klik bahasa Indonesia yang kelas 8. Kemudian kita lihat, kita preview kuis, start attempt. Nah, soalnya sudah masuk. Nah, untuk soal uji coba kita coba lihat, kembali ke makers, kemudian kelas 8 uji coba, kita lihat preview quiz, start attempt, soal nomor 1. Kemudian ini soal yang bahasa Indonesia tadi ya, yang tes deskripsi. Kemudian soal nomor 2, oke, rumus Pythagoras. Jadi rumus matematika yang kita buat di Word tadi itu ini bisa terbaca dengan baik di Moodle ya. Kemudian next. Oke, soal berupa teks. Kemudian soal berupa gambar yang ini Bapak Ibu yang kita buat tadi. Kemudian nah, ini soal yang kunci jawabannya berupa gambar. Kemudian soal yang berbentuk bahasa Arab yang kita buat tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Cara kita memasukkan soal di Moodle, memasukkan soal ke bank, lalu memasukkannya ke dalam aktivitas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.